فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tsumma ma ba'du, ikhwanil kiram. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Ma'alimu Manhaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebuah kajian dengan materi manhaj sesuai dengan judulnya. Merupakan rekaman audio yang ditranskrip dalam bentuk tulisan dengan milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih pada judul bab yang sama tentang simbol-simbol metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau membawakan kepada kita 7 simbol. 3 di antara telah kita ambil. Yang paling pertama adalah memprioritas utamakan tauhid, akidah tauhid. Yang kedua telah kita ambil juga ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang barusan kita selesai barinya tentang al-iman, keimanan. Keimanan kepada Allah, bahwasanya Allah memiliki hak diibadahi dan jangan disekutuhi. Keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau memiliki hak diikuti, diagungkan, dimuliakan, jangan diselisihi. Kita akan ambil pada pertemuan kita malam hari ini simbol Ahlus Sunnah yang keempat. Kata penulis Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ar-rabi, yang keempat, halaman 25 dari cetakan ini, mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang sahabat memiliki hak, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki hak. Akan datang hak-hak mereka bagi kita penganut metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan sebutkan dulu siapa yang dimaksud dengan sahabat. Istilah ini istilah syar'i, sahabat. Akan datang nanti dari lafaz-lafaz hadis kita akan jumpai. Pertama, definisi atau pengertian tentang sahabat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidz Ibnu Hajar yang paling lengkap. Yaitu man adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalika walau takhallalathu riddah. Pengertian atau definisi sahabat yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa saja yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, meninggal di atas keimanan tersebut, siapa saja yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, meninggal di atas keimanan tersebut. Tambahkan satu lagi di akhir, walau takhallalathu riddah, meskipun pernah melewati kemurtadan.
meskipun melewati kemurtadan. Kita akan terangkan dari 4 syarat definisi sahabat. Paling pertama adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ungkapan bertemu di sini lebih tinggi daripada melihat. Karena sebagian mereka mengatakan siapa yang melihat Rasulullah SAW. Ada dari sahabat yang tidak melihat Nabi SAW karena cacat penglihatan. Jadi yang diinginkan adalah pertemuan meskipun tidak melihat. Kemudian pertemuan ini tidak mengikat banyaknya, bahkan seandainya pun sekali saja bertemu dianggap sahabat. Meskipun cuma sekali, karena sebagian sahabat mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW, kalau hanya 1 atau 2 kali saja. Tinggal di luar kota Madinah, kemudian mereka datang sebagai tamu ke kota Madinah, bertemu hanya 1 kali pertemuan, kemudian kembali lagi ke kampung halamannya, dan ini tetap masuk dalam kategori sahabat. Nah, jadi pertemuannya tidak diikat banyak dan sedikitnya, meskipun cuma sekali pertemuan tetap dianggap. Mu'minan bihi, beriman kepada beliau. Artinya kalau orang yang bertemu tapi tidak beriman, bukan sahabat namanya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang munafik. Dia bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak beriman. Tidak masuk dalam pengertian ini. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh kekufuran yang lainnya. Wa mata ala dalik, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Kan ada berita datang kepada kita barakallahu fikum jami'an bahwa hadisnya riwayat Imam Muslim dari Anas, ada seorang sahabat dahulu jadi periode Makkah, dia berprofesi sebagai pencatat wahyu. Dia berprofesi sebagai pencatat wahyu. Sempat menulis surat Al-Baqarah, sempat menulis Ali Imran, ternyata murtad. Kemudian ketika dikuburkan, dia murtad, masuk memeluk agama Nasrani. Ketika dia meninggal dunia, dia dikuburkan, bumi menolak jasadnya dia, dikeluarkan kembali, dimuntahkan kembali, dan hadisnya sahih. Artinya orang ini pernah bertemu dengan Nabi SAW, pernah beriman kepada beliau SAW, namun tidak meninggal di atas keimanan tersebut. Artinya dia murtad. Dia juga bukan termasuk sahabat. Tidak termasuk sahabat. Nah, 3 syarat ini penting bertemu dengan beliau. Kemudian berikutnya beriman kepada beliau, meninggal di atas keimanan tersebut. Tambahkan 1 lagi, meskipun sempat tersentuh dengan kemurtadan. Tahun ke-11 Hijriah, tepatnya pada bulan Safar dari tahun tersebut, Nabi SAW meninggal dunia. Yang kokoh pada waktu itu adalah hanya Makkah dan Madinah, yang lainnya murtad, termasuk di daerah Taif, Najran, murtad. Akhirnya mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagainya mati terbunuh, sebagainya lagi bertobat kembali kepada agama Islam. Nah, dan mereka tetap tergolong sahabat. Meskipun sempat 3 syarat di depan terpenuhi semuanya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau. Namun pernah tersentuh dengan kemurtadan. Dan dia kembali teraju, dan dia meninggal di atas keimanan tersebut. Kemurtadan dia tersebut tidak menggugurkan predikat dia sebagai sahabat. Nah, ini yang dimaksud dengan sahabat. Ini yang dimaksud dengan sahabat. Itu akan kita kaji. Apa hak mereka? Nah, mereka apa kepentingan mereka? Apakah terkaitan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan kepentingan, dengan pihak, dengan hak-hak sahabat di sini? Kemudian generasi mereka, barakallahu fikum jami'an, generasi sahabat. Nah, katakan dalam hadis, beberapa hadis, kesimpulannya, bahwa 1 generasi adalah 1 abad, terbilang 100 tahun. Dan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW beliau pernah ditanya,
"Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Beliau menjawab, "Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Generasi terbaik adalah generasi yang hidup. Manusia terbaik adalah yang hidup di generasiku. Ya, para sahabat. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ya, kemudian setelah sahabat adalah tabi'in. Kemudian setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. Dan 3 generasi emas pertama ini disimpulkan oleh Imam Ad-Dahabi bahwasanya mereka menghabiskan kurun waktu 300 tahun. Berarti satu generasi 100 tahun. Artinya berakhirnya generasi sahabat 6 di tahun ke-100. Masuk tahun ke-101 tidak lagi tersisa sahabat di permukaan bumi. Dan jumlah mereka sangat banyak. Sebab mereka mengatakan jumlahnya sama dengan jumlah surat di dalam Al-Quran. Jumlah surat dalam Al-Quran 114 surat. Tambahkan satuan ribuan. Nah, 114.000 sahabat yang ikut hadir di Hajjatul Wada kurang lebih 40-an hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Ini jumlah para sahabat 114.000. Habis sahabat di permukaan bumi tahun 6 ke 100. Yang paling terakhir meninggal di antara mereka adalah namanya Amr bin Tufail. Meninggal di Basrah. Simbol metode hidup Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat adalah mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapatkan keterangan bagaimana bentuk cinta kita kepada mereka. Wa min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jamaah mahabbatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Yuhibbunahum wa yujillunahum wa yaqtaduna bihim wa yahtarimunahum wa la yakhuduna fi ma jara bainahum ayyama fitnati ibn Saba al-Yahudi. Nah, kita artikan. Dan yang tersimbol metode hidup Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai mereka. Nah, kecintaan mereka kepada sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW seluruhnya tanpa terkecuali. Kecuali yang dikategorikan orang munafik tidak termasuk. Sahabat kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, ketika dia mendapatkan predikat sahabat, Ahlussunnah wal Jamaah cinta kepada mereka. Kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, kita cinta kepada Utsman, kita cinta kepada Ali, cinta kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, cinta kepada istri Nabi SAW, Aisyah, Asma, Sofia, dan seterusnya. Ketika mereka adalah masuk dalam lingkaran sahabat Rasulullah SAW, ini hak mereka dari kita mencintai mereka. Yuhibbunahu wa yujillunahu, mencintai mereka, menjunjung tinggi derajat mereka. Wa yaqtaduna bihim, mencontoh mereka. Wa yahtarimunahum, menghormati mereka. Wa la yakhuduna fi ma jara bainahum ayyama fitnati ibn Saba al-Yahudi, serta tidak terjerumus jauh dalam memperbincangkan fitnah yang terjadi di masa Ibnu Saba al-Yahudi. Nama Ibnu Saba disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya dia adalah orang yang mau merusak agama Islam. Tapi perhatikan liciknya Ibnu Saba, dia nggak mau merusak dari luar karena dia tahu kalau dari luar tidak mungkin mereka menang kontak fisik kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Sejarah selalu mencatat mereka kalah, Yahudi kalah. Makanya mereka masuk dari perang opini. Ibnu Saba seorang berpenganut agama Yahudi, datang dari Son'a, Yaman.
Dia masuk dalam agama Islam menyelinap, berpura-pura masuk dalam agama Islam, namun dia menebarkan pemahaman Yahudinya. Akhirnya diambil dan dianut oleh kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kaum Yahudi dari dulu sampai sekarang mereka adalah kaum perusak. Maka Syekhul Islam juga Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi mengatakan bahwasanya yang paling pertama merusak akidahnya umat Nasrani juga dari orang Yahudi, namanya Bulis. Seorang namanya Bulis yang pertama kali menebar ideologi Trinitas. 3 di dalam saja. Allah yang biasa mengatakan Bapa, Malaikat Jibril, mereka istilahkan dengan Roh Kudus. Nabi Isa AS mereka istilahkan dengan anak atau putra Allah. Jadi dia merusak agama Allah Subhanahu wa taala adalah ini dia. Tak lain dan tak bukan mereka adalah Yahudi. Sama si Bulis tadi yang kita sebutkan namanya Bulis, dia masuk ke dalam agama Nasrani. Menyelinap. Mengaku beragama Nasrani, pengikut Nabi Isa, hanya saja dia tetap menyembunyikan Yahudinya dia di dalam dadanya, dia merusak dari dalam. Sama ini juga Ibnu Saba merusak agama Islam. Yang mengikuti dia, penganut setia dia adalah kaum Syiah Rafidhah. Maksud dari alinea pertama ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari simbol metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ini perkara akidah. Tidak boleh untuk mundur. Setiap orang mengaku berpenganut akidah Ahlus Sunnah, hendaknya ini ada pada diri dia. Kalau tidak tergolong harusnya cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengertian dan definisi sahabat yang telah kita sebutkan di depan. Bal yataduruna lahum. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan mereka udur ketika terjadi. Karena terkadang terjadi perselisihan pendapat antara beberapa orang sahabat. Per individu sahabat tidak lepas dari kesalahan. Hanya saja secara garis besar, secara keseluruhan wajib bagi kita cinta kepada mereka. Per individu sahabat tetap jelas ada kesalahan. Karena yang maksum, yang terbebaskan dari kesalahan adalah para nabi dan rasul. Sedangkan sahabat seluruhnya punya kesalahan per individu. Namun secara jumlah atau secara garis besar mereka punya hak untuk kita cintai, hormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka. Diikuti dan jangan menjelek-jelekkan mereka. Sebagai bentuk pengalaman terhadap perkataan Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hadis ini yang sangat menyentuh sekali hadis ini. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud bongkahan emas, niscaya tidak akan pernah mencapai seukuran mud salah seorang di antara mereka, bahkan setengahnya. Satu mud adalah 2 telapak tangan ukuran laki-laki dewasa sedang. Bukan terlalu besar, bukan terlalu kecil, sedang. Namun laki-laki dewasa. Segini. Membumbung namanya 1 mud. Artinya apa yang diinfakkan oleh para sahabat 1 mud dibandingkan dengan orang selain sahabat menginfakkan sebesar gunung Uhud bongkahan emas, tidak akan pernah tertandingi. Apa yang mereka infakkan di zaman tersebut sangat besar dan tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyerupai ayat yang datang dalam surat 6 Al-Fat, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang yang berinfak
sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah sejarah yang tercatat perebutan kembali kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Di situ Islam jaya, menang, satu jazirah Arab langsung masuk Islam berbondong-bondong. Namun sebelum Fathu Makkah hanya ada 2 kota besar yang Islam. Madinah. Sebelumnya Makkah belum direbut. Tapi ketika Makkah berhasil direbut, akhirnya seluruh jazirah Arab masuk ke dalam agama Islam. Jadi menginfakkan sebelum Fathu Makkah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan agama Islam masih sangat minim. Personil pun jumlahnya masih sangat sedikit. Musuh sangat banyak. Ekonomi kaum muslimin masih tertindas waktu itu, masih kalah dengan 6 komunitas yang lain dari Yahudi dan musyrikun. Makanya harta yang diinfakkan ketika itu sangat berharga bagi Islam. Sangat berharga. Berbeda dengan setelah Fathu Makkah. Karena Fathu Makkah, kaum muslimin mulai banyak, wilayahnya luas. Kemudian kejayaan ada dari sisi wilayah kaum muslimin yang ditinggali oleh orang-orang non-muslim membayar pajak dan upeti. Sedangkan sebelum Fathu Makkah belum. Hadis ini ada alur ceritanya. Ada jalan ceritanya. Tepatnya di Fathu Makkah. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat dari Muhajirin, terjadi pertikaian dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid juga adalah dari Quraisy, penduduk kota Makkah. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, perbedaan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah dari kalangan Muhajirin, sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal periode Makkah. Dakwah masih umuran muda. Jadi dia termasuk para pendahulu kaum muslimin. Sedangkan Khalid bin Walid nanti dia masuk Islam ketika Fathu Makkah. Sekitar 21 tahun Islam sudah jalan baru dia masuk Islam. Jadi keislamannya terlambat. Terjadi cekcok antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mencela dengan lisannya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau mengeluarkan hadis ini. Beliau mengeluarkan hadis ini, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku demi Allah. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud bongkahan emas, sedangkan pernah mencapai ukuran mud salah seorang di antara sahabatku ataupun bahkan setengahnya. Nabi SAW lebih membela Abdurrahman bin Auf pada momentum tersebut. Karena dia termasuk orang-orang yang masuk awal dalam Islam. Namun meskipun kisahnya secara khusus, hanya saja hukumnya merata, baik itu di zaman tersebut, zaman yang setelahnya, zaman sekarang, bahkan sampai akan datang. Siapapun dilarang untuk mencela sahabat Rasulullah SAW dengan hadis ini secara umum. Jadi bukan cuma berlaku pada Abdurrahman bin Auf saja, tapi seluruh sahabat tidak boleh untuk dicela. Karena mencela mereka adalah mencela syiar-syiar Islam. Mencela mereka adalah mencela simbol-simbol agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebarkan agama Islam. Jadi mencela mereka adalah mencela bagian daripada agama Islam. Orang pilihan. Mereka adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan perantara mereka, sepeninggal Nabi SAW, mereka berusaha dan berupaya untuk menyampaikan agama Islam kepada seluruh umat manusia dan sampai kepada kita. Alhamdulillah. Sampai kepada kita agama Islam dengan begitu suci dan murninya, tak terkontaminasi. Makanya mereka punya jasa besar kepada agama Islam, termasuk kita. Mereka punya jasa besar. Wa kama fi qoulihi ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau tadi di atas pujian Nabi SAW terhadap sahabat, kali ini pujian Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi sahabat dipuji. Siapa yang memuji mereka? Al-Quran dan hadis. Ayat 100 dari surat At-Taubah.
Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang mendahului dalam masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, wal ansor, penduduk pribumi asli kota Madinah. Dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Perhatikan, Allah ridho kepada mereka. Nah, keridhaan Allah sudah sampai. Ayat ini turun pada kurang lebih tahun 9 Hijriah. Para sahabat masih hidup ketika itu. Para sahabat masih hidup. Mereka masih berjalan di permukaan bumi, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ridho kepada mereka. Keridhaan Allah sudah jatuh kepada mereka, sudah turun kepada mereka. Padahal mereka masih hidup ketika itu. Nah, ini sebagai bukti kepada kita bahwa mereka punya hak yang besar. Sahabat punya hak. Dan jangan disepelekan. Datang barakallahu fikum jami'an kisah dari Imam A'mash Sulaiman bin Mihran al-Hamad al-Kufi, seorang tabi'i jalil. Imam A'mash dia dalam biografinya dia disebutkan bahwa dia pernah sakit. Dia sakit, kemudian dia telah menempuh metode pengobatan ini dan itu, tak datang penyembuhan. Akhirnya dia bertawassul, karena di antara jenis tawassul, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan adalah dengan amalan soleh. Penyakit dia tersebut parah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawassul. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku dengan amalan aku cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sembuhkan seketika. Nah, karena mencintai sahabat adalah amalan besar dalam agama Islam. Ketika seseorang bertawassul dengan amalan, dengan perantara amalan soleh, Allah akan mengabulkan doa dia, akan memenuhi tawassulnya dia. Kali ini berikutnya kata penulis masih penyebutan dalil-dalil. Wa kama qala ta'ala fi sya'nil muhajirin, sebagaimana juga Allah taala mengatakan dalam perihal kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Akan datang nanti setelahnya kaum Ansor. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin disebutkan dengan fakir karena mereka meninggalkan seluruh harta benda mereka yang mereka bawa. Dalam dada mereka hanya agama Allah. Hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan perkebunan, meninggalkan harta benda. Yang mereka bawanya agama mereka. Maka disilakan dengan orang-orang fakir. Jasa mereka luar biasa besar kepada agama Islam. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka, ini dikatakan fakir karena ini meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta benda mereka, kampung halaman mereka, perniagaan mereka. Keluar dengan maksud apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharap karunia dari Allah dan keridhoannya. Wa yansurunallaha wa rasulahu, serta mereka juga membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Nah, pujian Allah kepada orang muhajirin. Ayat yang setelahnya masih pada surat yang sama, memuji kaum Ansor, penduduk asli pribumi kota Madinah. Summa qala walladzina tabawwa'u ad-darra wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khususah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ke-9 dari surat Al-Hasyr. Dan orang-orang yang menempati kampung halaman mereka yang lebih duluan. Yang lebih duluan tinggal di Darul Hijrah, penduduk kota Madinah. Kaum Ansor. Yuhibbuna man hajara ilaihim,
menyukai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini sifat bagi kaum Ansar. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka rasa keberatan dari apa yang kaum Muhajirin tersebut diberikan. Gambaran tentang ayat ini bahwasanya kaum Muhajirin dari kota Makkah datang ke kota Madinah. Sudah ada lebih dulu di kota Madinah penduduk asli pribumi, kaum Ansar. Ketika kaum Muhajirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, anugerah, kaum Ansar tidak cemburu sedikit pun. Meskipun terbilang mereka adalah pribumi. Meskipun mereka adalah orang asli. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khususah, mereka melebihkan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Ketika mereka punya harta benda, mereka siap berbagi kepada saudara mereka kaum Muhajirin. Dan ini yang kita jumpai berita-berita datang kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hijrah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langkah paling pertama beliau bangun. Langkah paling pertama beliau bikin sebelum membangun masjid yang merupakan basis dakwah, beliau tempuh dulu jalan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Itu yang pertama, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Buah hasil dari persaudaraan tersebut sangat erat, bahkan lebih erat daripada saudara-saudara. Datang dari Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin, dipersaudarakan oleh Nabi SAW dari kaum Ansar, Sa'ad bin Rabi. Persaudaraan seiman, bukan saudara. Nabi SAW mempersaudarakan mereka di awal-awal Islam. Akhirnya Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saudaranya, wahai Abdurrahman, aku adalah orang Ansar yang terkaya. Aku punya harta benda, aku akan bagi 2/2 aku berikan kepada engkau, 1/2 untuk aku. Jadi sampai di situ saya bahkan dia mengatakan, wahai Abdurrahman, aku punya 2 istri, silahkan engkau lihat manapun yang engkau sukai, aku akan ceraikan. Setelah selesai masa iddah, silahkan engkau menikah. Dia mau berbagi harta, juga mau berbagi 6 istri. Ini bukti tentang persaudaraan yang sangat kuat dan erat yang dibangun di atas tali agama Islam. Kata Allah di sini mensifati tentang mereka, ini pujian bagi mereka. Bukan perkara yang sepele. Ketika Allah memuji satu amalan di dalam Al-Quran, berarti amalan tersebut adalah luar biasa besarnya. Mereka melebihkan orang lain daripada diri mereka sendiri, pada mereka sendiri butuh. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terjaga dirinya dari syuh lebih tinggi derajatnya dari bakhil. Semakna dengan bakhil, namun nilai kebakhilannya lebih tinggi. Bakhil adalah, dia punya, orang lain butuh, dia tidak kasih. Orang lain butuh, saudaranya butuh, sedangkan dia punya, berlebihan, dia tidak kasih. Ini namanya bakhil, tapi syuh lebih daripada itu lagi. Punya dia tidak mau kasih, punya orang dia mau. Ini namanya syuh. Kita lagi, bakhil artinya adalah saudaranya butuh, dia tidak kasih. Ini namanya bakhil. Sedangkan syuh lebih tinggi nilai keburukannya daripada bakhil. Syuh punya orang, dia mau ambil, dia mau minta, punya dia tidak mau kasih. Namanya bakhil kuadrat. Allah sebutkan di sini, barang siapa yang terjaga dari syuh, bakhil, faulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini kaum Muhajirin, kaum Ansar yang kedua dipuji oleh Allah. Kita baca berikutnya, kata Allah sampai oleh Syekh Shalih Fauzan, "Tsumma qala fil ladzina ja'u min ba'dihim", kemudian Allah katakan lagi pada orang-orang yang datang setelah mereka. Sahabat ada 2 komunitas, Muhajirin dan Ansar, kemudian datang orang yang setelah mereka.
Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka artinya tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Setelah sahabat, sepeninggal muhajirin, sepeninggal ansor, datang orang setelah mereka. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan di dalam dada-dada kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Raufur Rahim. Ayat ini berikan pelajaran kepada kita, ikhwanul kiram, bahwa orang-orang beriman bersaudara meskipun beda zaman. Orang yang atas adalah sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara kami. Padahal mereka belum tentu bertemu, tapi dikatakan itu adalah saudara. Nah, pembenaran akan perkataan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, dan persaudaraan ini baik itu terhalangi ruang dan waktu. Jauh tidak pernah bertemu meskipun sezaman. Tapi ketika dia dalam beriman, dia saudara kita, kenal ataupun tidak kenal. Demikian juga ketika lain waktu, misalnya zaman dahulu para sahabat, orang-orang yang setelah mereka memiliki keimanan yang sama, dia adalah saudara. La kama taqulu ar-rafidhah qabbahahumullah Allahumma al'an Abu Bakr wa Umar wa yasubbuna sahabata wa yukaffirunahum. Beliau sudah menyebutkan tentang dalil-dalil di atas tentang pemuliaan para sahabat, pujian dari Allah dan pujian dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tutup alihnya dengan perkataan, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Rafidhah, kelompok ekstrimnya Syiah. Semoga Allah membuat mereka semakin buruk. Ucapan mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. Ya Allah laknatlah Abu Bakar, ya Allah laknatlah Umar. Mereka mencaci maki sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Ya Rafidhah dengan akidah ini dikeluarkan dari lingkaran keislaman. Nah, ini salah satu kelompok ahlul bid'ah yang kebid'ahan mereka sampai tingkatan kekufuran. Karena mereka mendustakan Al-Quran. Al-Quran memuji sahabat. Mereka mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Malah mereka Nabi SAW mengatakan bahwasanya jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Rafidhah mencela. Bahkan Rafidhah mengatakan bahwasanya tak tersisa dari sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih bertahan di atas keimanan kecuali 3, yang lainnya murtad. Kelompok Rafidhah mengatakan Nabi SAW meninggal dunia, sahabat seluruhnya murtad kecuali 3. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang? Ada sekitar 3 nama yang disebutkan. Yang lainnya semuanya murtad. Kata beliau berikutnya, famin usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, selamatnya hati-hati mereka dan selamatnya lisan-lisan mereka untuk mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersih hati mereka, bersih mulut mereka. Bagus akidah mereka tentang hak para sahabat. Nah, mereka adalah orang yang sangat berjasa. Dan sahabat dengan jumlah puluhan ribu, mereka bertingkat-tingkat dalam keutamaan. Mereka bertingkat-tingkat, tidak pada satu derajat yang sama. Secara per kelompok, yang paling mulia adalah
Ashabu Badrin yang hadir di perang Badar, dan jumlahnya sangat sedikit, hanya 300-an orang. 300-an orang Ashab Badr. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dijamin untuk masuk ke dalam surga. Maka mereka masih hidup, diberikan jaminan untuk dihapus dosa-dosanya. Dihapus dosa-dosanya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innallaha qad ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengunggulkan, telah menyampaikan kepada ahlu Badar, orang yang ikut di perang Badar. Sambil Allah mengatakan bahwasanya if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian sukai. Aku telah mengampuni kalian. Biasanya yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa. Perkataan Allah ini sebagai jaminan bahwasanya aku telah mengampuni kalian. Ahlu Badar. Kemudian yang kedua adalah Ashab Bai'atir Ridwan. Bai'at. Ridwan di bawah pohon. Jumlahnya 1000 personil ketika terjadi perang Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, terjadi bai'at besar-besaran oleh sahabat Rasulullah SAW, siap mati demi beliau, dan jumlah mereka 1000. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yalijun nar man bai'a tahta syajar. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka orang-orang yang bai'at di bawah pohon Ridwan. Disebutkan juga dalam ayat surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajar. Ya, Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang membai'at di bawah pohon. Dan seterusnya, ada keutamaan-keutamaan bertingkat-tingkat, namun ini yang lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Akidah pokok Ahlussunnah wal Jamaah, bersihnya hati mereka, bersihnya lisan mereka dari celaan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yubghiduna sahabata illa munafiq. Tidaklah ada yang membenci sahabat kecuali dia adalah munafik. Munafik tidak boleh membenci sahabat, cinta kepada mereka. Terkadang sulit untuk menerapkan hal ini karena belum tentu kita kenal secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk timbul kecintaan kepada mereka, baca kisah-kisah mereka, kenali mereka satu persatu. Sahabat Abu Bakar, bagaimana pembelaan dia kepada Rasulullah SAW. Jiwa, raga, harta dia diserahkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan keluarganya diberikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana sosoknya ketika membela Rasulullah SAW. Orang yang cemburu terhadap agama Allah ketika dilanggar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana pembelaan dia kepada agama Islam dan kaum muslimin. Harta dia diserahkan kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, kenali dia bahwasanya adalah seorang pemuda yang siap mati sebagai pengganti dan penebus bagi nyawa Rasulullah SAW ketika di awal-awal hijrah. Dan yang lainnya, pembelaan mereka terhadap sunnah, pembelaan mereka terhadap agama Allah, jihadnya mereka untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Dengan cara seperti itu kita bisa mengenal mereka dan cinta kepada mereka. Baca kisah-kisah sahabat. Wala yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang membenci sahabat kecuali dia adalah orang munafik, dan tidak mencintai mereka kecuali orang mukmin. Dari yang kita tidak kenal, kita cinta secara keseluruhan. Kita cinta secara keseluruhan. Kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Abu Hurairah, kita cinta kepada seluruh sahabat. La yubghiduhum illa man kana yubghidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah benci kepada mereka kecuali dia adalah orang yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok Syiah
Atau ada dua kelompok yang sesat dalam kepentingan para sahabat. Ada dua kelompok yang berada pada dua sisi yang berbeda, tergelincir dalam perihal sahabat. Pertama ada kelompok namanya Rafidhah. Mereka membenci sahabat seluruhnya. Kecuali hanya beberapa orang saja yang mereka tetapkan tidak murtad. Wa ila Rafidhah, mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Kemudian sisi yang lain ada namanya kelompok Nasibiyah. Nasibiyah ini pertama kali muncul di kejayaan Bani Umayyah, mulai dari kepemimpinan Muawiyah bin Sufyan, kemudian seterusnya beberapa puluh tahun mereka berjaya. Akidah mereka adalah mereka membenci Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lah orang yang pertama kali mencetuskan untuk melaknat Ahlul Bait Rasulullah SAW di atas mimbar-mimbar ketika berkhutbah atau berorasi, khutbah Jumat atau khutbah Id. Jadi mereka jadikan sebagai penutup khutbah untuk melaknat Ali, melaknat Hasan, Husain, al-muhim anggota keluarga Rasulullah SAW. Makanya mungkin sebagian kita sering mendengar sampai pada hari ini yang sebenarnya itu termasuk bid'ah. Ayat yang sering dibaca oleh khotib sebagai penutup khutbah mereka. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sebelumnya lagi ayat dari surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dua ayat ini sengaja dibaca oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia termasuk dari Bani Umayyah. Dia sengaja membaca ayat tersebut untuk menghilangkan kebiasaan para khatib di zaman kejayaan Bani Umayyah, kerajaan dinasti Bani Umayyah, untuk menghilangkan kebiasaan mereka sendiri. Maksudnya membaca ayat tersebut karena tidak ada landasannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbuatan 6 sahabat sebelumnya. Dia berinisiatif untuk membaca ayat tersebut. Dia baca ayat tersebut dengan tujuan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, sebagai penutup dari khutbah kedua. Dia menganjurkan orang untuk bersolawat, untuk menutup khutbah dengan membaca salawat. Kalau orang yang cerdas dan cermat, dia akan membaca salawat dan pasti di dalamnya ada pujian kepada Ahlul Bait. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Karena Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Dari salawat Nabi SAW juga dianjurkan untuk bersalawat kepada Ahlul Bait. Kenapa kalian cela? Maksud dari Umar bin Abdul Aziz demikian. Kemudian ayat yang kedua, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah perintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ita'idil qurba, sebelumnya wa ita'idil qurba, memberikan hak-hak dal qurba. Dal qurba adalah keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah perintah dari Allah untuk berbuat baik, perintah dari Allah untuk berbuat insaf, perintah dari Allah untuk berbuat keadilan, dan perintah juga dari Allah untuk memenuhi hak-haknya anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang cermat, kalau orang yang cerdas mengatakan, kalau begitu kenapa kalian cela? Kenapa kalian mencela Ahlul Bait? Hanya saja itu dijadikan sebagai tradisi sampai sekarang. Padahal kalau kita telusuri tidak ada sunnahnya. Ini hanyalah perbuatan yang dicetuskan pertama kali oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz di dinasti Bani Umayyah. Nah, mungkin sampai di sini. Apa cara kita ambil dari suatu halaman kita baca, satu halaman penuh. Lanjutan yang lain kita akan ambil pada lain kesempatan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.